sambutan dan arahan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Baik, teman-teman sekalian yang sedang saya banggakan, seluruh staf dan staf yang hadir pada hari ini. Izinkan saya sebagai pimpinan pondok ini minta maaf. Sekian adalah bahwa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan. Karena kenapa? Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki bersama, berkumpul di tempat yang berberkah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan sekaligus panutan untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk hikmah, marilah terlebih dahulu kita berselawat bersama. Salatullah salamullah saudara-saudara, teman-teman sekalian, kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa ini terjadi hanya satu kali seumur dunia. Peristiwa ini hanya terjadi satu kali. Apa gerangan? Diperjalankannya seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha naik ke langit pertama, dari langit pertama naik ke langit ke-7, kemudian menuju ke Mustawa, di Mustawa masuk ke Sabah, di Sabah
bertemu berdialog dengan Sang Maha Pencipta, setelah itu kembali lagi ke bumi. Di dalam ayat dijelaskan lailan, sebagian malam, hanya sebagian malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik lagi hanya sebagian malam, bukan satu malam. Yang namanya satu malam dari maghrib sampai subuh. Rasulullah diperjalankan dari Makkah Masjidil Aqsa ke langit kembali ke bumi hanya sebagian malam. Makanya Rasulullah SAW ketika menceritakan ke penduduk Mekah, kebanyakan dari penduduk Mekah tidak percaya. Bahkan Abu Lahab dan Abu Jahal berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia sini, wahai penduduk Mekah sini, ini yang mau kau jadikan Nabi Muhammad, pembohong. Kenapa? Katanya dia datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, kemudian ada lagi di kita dalam waktu sebagian malam." Anda percaya? Tidak percaya penduduk Mekah. Kebanyakan orang tidak percaya. Kenapa? Tanpa mereka ketahui bahwasanya Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan kehendak Rasulullah. Bukan kehendak Rasulullah. Waktu itu kendaraan paling tercepat yang dipakai adalah unta. Belum ada mobil Toyota. Unta masih unta, tidak ada mobil parkir. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik unta itu paling cepat 1 bulan. Pergi 1 bulan kembali, PP 2 bulan semuanya. PP 2 bulan semuanya. Makanya tidak percaya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan semuanya. Rasulullah sebagian malam. Ada sebagian malam. Kenapa? Kalau Rasulullah yang menghendaki tidak mungkin juga. Tapi apa? Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, apapun yang terjadi. Kalau Allah yang berkehendak, ya Allah yang urus. Kalau Allah yang berkehendak, Allah yang urus. Contoh, tahun kemarin saya diundang ceramah. Tahun kemarin saya diundang ceramah di Luyo, tepatnya di Lena, ya di Lena. Saya pergi berceramah. Siapa yang tanggung? Bapak imamnya. Yang undang saya ikan tanggung. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk pokoknya. Termasuk juga orangnya yang tidak tahu berapa isinya waktu itu. Siapa yang tanggung? Bapak imamnya. Kenapa? Saya diundang, bos. Saya diundang. Seandainya saya datang sendiri, ya urus diri sendiri. Tapi karena saya diundang, maaf Pak Imam, urus saya. Itu contoh, misal sama dengan Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, semut. Saya pergi ke Jambi waktu itu. Ada semut masuk ke gantung saya tanpa saya ketahui, tanpa pengetahuan saya. Sampai di Jambi, semut itu keluar. Dia kumpulkan semut-semut dari Jambi. Wahai semut-semut Jambi, berkumpullah. Berkumpul semut-semut dari Jambi, berkata semut dari Sulawesi, saya baru datang dari Sulawesi, berangkat kemarin bisa sampai maghrib. Apa kata semut? Jambi? Jam berapa berangkat? Sudah sholat isya, saya berangkat sampai maghrib. Bilang, mana ada mustahil itu? Itu kata semut Jambi. Tapi apa kata semut Sulawesi? Saya ikut di gantungnya Fauzan. Dari Pondok Pesantren Yamani, Fauzan berangkat ke Makassar, kemudian transit ke Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah pernah ke Jakarta. Di Jakarta, terbang ke Jambi. Di Jambi, sampai keluar semut itu cerita. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan, yang diperjalankannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita ketahui pertama. Yang kedua, kalau begitu selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad SAW harus diisrokan? Dalam Islam ada 2 tahun yang namanya aneh-aneh. Yang pertama, tahun gajah, Amul Fil. Kenapa? Pada saat kelahiran Rasulullah datang tentara bergajah menyerang Ka'bah, makanya dikatakan. Yang kedua kata Rasulullah, tahun yang kedua yaitu tahun duka cita. Amul Fil. Kenapa? Meninggalnya kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib, kemudian setelah beberapa waktu meninggal istri beliau yang tercinta Khadijah.
baginda Nabi boleh sampai. Bahkan sampai Nabi Rasulullah SAW bersabda, silakan didengar. Barang siapa seorang istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya menangisi atau mengenang kebaikannya dengan menangis atau dan lain sebagainya, maka itu istri calon penghuni surga. Saya kembali. Barang siapa seorang istri meninggal dunia atau seorang wanita kemudian suaminya menangisi kepergiannya, maka itu istri calon penghuni surga. Masya Allah. Apa nih kalau ada suaminya, istrinya meninggal dunia, masuk kamar, banting pintu, merdeka, meninggal istrinya. Itu kalau neraka. Itu kalau neraka. Maka sabar. Para calon istri silakan bersabar. Sabar, ilmu sabar, tidak ada yang kalah ilmu sabar. Mengurus, sabar. Menjadi munafir, sabar. Berantem, sabar. Kalau dari sekarang sudah marah-marah, cepat keluar. Itu ilmu sabar, penting dalam diri kita. Sabar. Dalam kesedihan tersebut Rasulullah SAW, Allah mengutus 4 malaikat dikomandani langsung oleh malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Allah berfirman, wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Saya mau ajak dia jalan-jalan, saya mau hibur dia. Kemana? Ke Madinah? Bukan. Ke Pantai Mira? Bukan. Ke Salempadang? Bukan. Tapi kemana? Langsung ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa anda bahagia ketemu Allah? Tujuan segala hidup bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apabila ada seorang muslim atau muslimat yang tidak ingin bertemu Allah, alangkah naifnya orang muslim dan muslimat tersebut. Tujuan kita hidup bertemu dengan Allah. Masya Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surganya. Tidak ada apa-apa yang sudah dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah. Itu saya saja bertemu dengan pimpinan pondok pesantren saja. Masya Allah, berkah. Bagaimana nanti kalau pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang ada di sini mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Turunlah malaikat Jibril. Dalam riwayat Nabi SAW sedang berbicara. Datang malaikat Jibril, lapor. Wahai Muhammad, saya diperintahkan Allah untuk menjemput kamu. Rasulullah berkata, kemana? Tidak tahu kemana yang Allah memerintahkan saya untuk menjemput kamu. Maka Rasulullah berkata, oke, laksanakan. Siap, lanjutkan. Rasulullah SAW ke atas buruk. Buruk ini adalah kendaraan yang sudah dijelaskan kemarin oleh Ustaz Basri. Semuanya sudah dijelaskan, kalian semua sudah tahu siapa itu buruk. Buruk ini di mana arah pandangan Nabi Muhammad SAW, di situ juga tertuju kakinya buruk. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW melihat ke Bulukumba, langsung sampai di Bulukumba. Kalau Nabi Muhammad SAW melihat ke Takalar, langsung sampai Takalar. Itulah buruk secepat kilat kecepatannya. Rasulullah naik buruk dan timbul pertanyaan, kenapa tidak langsung saja ke atas langit? Kenapa harus dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa terlebih dahulu langsung ke Masjidil Aqsa? Dijelaskan di ayat tersebut, linuriyahu min ayatihi, untuk memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda. Mau Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Maka saat Rasulullah SAW naik ke atas buruk, diperlihatkanlah yang pertama. Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah SAW melihat ada api. Api semakin dekat semakin besar. Semakin dekat semakin besar. Semakin dekat semakin besar. Kata Rasulullah, wahai Jibril, apa itu? Jibril menjawab, itu adalah iblis. Itu adalah syaitan yang ingin mencegahmu, yang ingin menghalangimu. Apa kata? Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa hindarkan itu, agar saya bisa mengalahkan iblis tersebut? Kemudian Jibril berkata, tembak. Tembak bukan pakai basoka, tembak bukan pakai senjata, tapi pakai apa? Pakai mulutmu dengan kata istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Maka apabila inilah
apa? Inilah salah satu pelajaran. Yang pertama adalah perbanyak perkataan istighfar. Karena dengan istighfar setan kita bisa tembak. Ada setan mendekat kita tembak, ada setan mendekat kita tembak dengan kata astagfirullah. Karena setan itu kepanasan apabila melihat ada orang-orang umat Rasulullah SAW yang ingin melakukan kebaikan, itu setan kepanasan, panas. Ayalah sholat. Kemudian setan berkata, jangan pergi baru azan, belum dikomat. Nanti dikomat tahan dulu. Setan tembak dengan astagfirullahaladzim. Sadar, pasti sadar. Apanya ikomat, apalagi kalau setan tungguin lama imamnya. Tungguin lama imamnya berdiri, tungguin, jangan berdiri sholat. Ini setan. Makanya caranya untuk menghindari dengan cara mengucap astagfirullahaladzim. Yang kedua, yang diperlihatkan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah melihat ada orang yang menanam, langsung tumbuh, berbuah, dipetik, berbuah, dipetik, berbuah, dipetik, berbuah. Geleng-geleng Rasulullah. Ada di situ begini. Menanam, tumbuh langsung berbuah. Ada di Komar, tidak ada. Tidak ada tak? Kalau di kampungku tuh menanam, gagal panen. Yang diperlihatkan oleh Rasulullah, ada orang yang menanam langsung panen, langsung berbuah, panen, diambil terus begitu terus. Tanya Rasulullah ke Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Bilang, itulah umatmu yang senantiasa bersedekah. Itulah umatmu, itulah orang kaya yang senantiasa menginfakkan hartanya untuk orang-orang miskin. Itulah orang miskin yang melapangkan rezekinya, yang meluangkan waktunya untuk bersedekah secara fisik. Yang bersedekah secara fisik, itulah dia yang selalu membantu fakir-fakir miskin. Itulah umatmu ya Rasulullah. Allah sedang menyediakan kita lahan. Apa lahannya? Masjid yang belum dibangun, sedekah. Tahu mamamu sedekah ma. Nanti di akhirat kita dapat lahan langsung berbuah, makan enak. Apalagi lahannya orang-orang fakir, orang miskin sedekah, nyumbang, jangan beli. Apalagi lahannya pesantren, sumbang, sedekah, itu lahannya. Itu lahan yang akan disediakan Allah di bumi. Maka sedekahlah, bersedekah. Ada orang yang mencakar-cakar bumi kita. Dia sakit, tapi dicakar masih dicakar. Kesakitan masih dicakar lagi. Kemudian dia makan bangkai dia di depannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ini sama dengan itu." Jibril menjawab, "Itulah yang senantiasa aku bosin." Yang senantiasa menceritakan aib sesamanya, yang senantiasa menceritakan keburukan orang lain ke orang lain. Itulah nanti dia akan memakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan, maka itu salah satunya. Ayuhibbu ahadukum. Kalau kita sama saja memakan bangkai saudara kita, apabila kita senantiasa menceritakan keburukan orang lain. Kita ini ikhwah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Perbanyak persaudaraan kita sesama. Saya punya banyak teman, saya miskin, teman saya kaya, kemana-kemana saya pergi tetap ada jasa. Saya pergi ke kanan, ada Khairul Anam, ada dia. Saya pergi ke Madene, ada Arif Rahman. Saya pergi kemana saja, ada teman, banyak teman. Hidup akan menjadi mudah. Maka perbaiki hubungan kita bersama. Jangan ada yang cerita masa ada gara-gara begitu. Tak parah kalau langsung, ya begitu memang itu orang padahal tidak tahu apa sebabnya. Itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ada juga bagian bahasa yang dari sini, matalul mu'minina bitarahum wa ta'atiga sajasati bidastaqamin wa ta'ala usarjasa. Perumpamaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam adalah satu badan. Tangan kanan gatal tanpa diundang tangan kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang tangan kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Itu perumpamaan orang-orang mukmin jalan. Di tengah jalan tersandung batu sakit, yang bereaksi pertama mulut. Mulut. Dan tangan bergerak, mengelus-elus, mata mencari. Min. Satu badan.
Maka kalau sakit teman tak rawat. Karena kenapa kita selalu bareng, tidak usah saling menyakiti. Sampai di masa ini, sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi saya singkat saja. Kemudian selanjutnya Rasulullah sampai dari Sidratil Muntaha, Rasulullah naik ke langit pertama, naik ke langit sampai langit ke-7 di Mustawa, kemudian sampai di Sabah. Di Sabah, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, saya tidak bisa masuk. Kenapa? Kalau saya masuk, terbakar seluruh tubuh saya, terbakar seluruh badan saya. Maka Rasulullah masuk ke dalam ke Sabah. Dari atas arsy aras Rasulullah mendengar suara Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadis shalihin. Kemudian malaikat Jibril berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dibaca ketika kita tahiyat, dialog antara Allah, Rasulullah dan malaikat Jibril. Makanya kalau tahiyat jangan sembarangan ini. Ada orang tahiyat sembarang nak pikir banyak 100.000 tadi saya. Ada orang 100.000, 50.000 pembeli kuota. Mana yang 50.000-nya? Sampai salam, ternyata baru ingat pembeli jalan kuota habis di kepala kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, Engkau telah memuliakan Adam, Engkau telah memuliakan Ibrahim dengan menyebutnya generasi Allah. Engkau telah memuliakan Sulaiman dengan menyebutnya, dengan memberikan begitu banyak harta yang melimpah. Engkau telah memuliakan Nabi Isa dengan menghidupkan orang mati. Engkau telah memuliakan Yunus dengan menghidupkannya selama 40 hari dalam perut ikan paus. Terus kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, saya berikan kamu hadiah. Saya berikan kamu sesuatu yang belum pernah umat sebelumnya dapat. Apa itu? Sholat. Itulah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Naik, turun ke langit ke-7 tidak ada masalah. Turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu? Saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 55 kali sehari semalam. Lepas, tak mampu umatku itu kecil-kecil baru malas sholat tadi. Umatku saja besar-besar belum mampu melaksanakan dan naik minta keringanan. Naiklah Rasulullah SAW sampai berkurang 45, 35 sampai seterusnya tinggal 5. Disitulah Rasulullah berpikir, nah kalau tinggal 5 ini saya minta lagi keringanan, tidak ada yang lainnya. Karena sejak naik kurang 5, sejak naik kurang 5. Maka itulah yang sholat 5 waktu kita laksanakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu pun masih ada yang tidak sholat. Benarlah kekhawatiran Nabi Musa alaihissalam. Sholat ada masalahnya. Allah tidak memerintahkan kita untuk jadi presiden dulu baru ada masalah. Semua orang pasti memiliki masalah. Nabi Muhammad SAW mulai dari sejak kandungan 6 bulan meninggal ayahnya dan lahir, selang beberapa bulan lagi meninggal lagi ibunya tercinta, meninggal lagi Abdul Muthalib kakeknya. Kemudian dia berdagang bersama pamannya, kemudian besar. Dia terus bekerja. Rasulullah saja banyak masalah, apalagi kita. Aduh, apa masalahnya? Mudabbir. Saya sudah rasakan. Mudabbir. Aduh, apa masalahnya mudabbir? Mudabbir. Berbahasa Indonesia sedikit langsung dicubit. Mudabbir dan tidak ada masalahnya. Apa masalahnya mudabbir? Ustaz. Salah sedikit tidak jalan program. Kenapa tidak jalan? Itu tuh. Ustaz, apa masalahnya Ustaz? Ada. Tidak lolos. Ada Ustaz tidak masuk mengajar, telepon. Kenapa tidak masuk mengajar? Pimpinan apa masalahnya? Banyak, satu pondok. Itu semua pimpinan, bapak pimpinan pondok yang memikirkan semua apa yang ada dalam pondok. Makanya saya katakan, man ana lahu. Semua orang memiliki banyak masalah. Dan alhamdulillah Allah berkata, Allah tidak berkata wahai Adam, kalau ada masalahmu dari penduduk pimpinan, kalau ada masalahmu dari penduduk presiden. Tidak, Allah hanya berkata kalau ada masalahmu ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Ilmu sabar sudah saya jelaskan. Contoh Nabi Ayub, buka kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang beribadah terus menerus menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sampai tahun beberapa sampailah anaknya semua mati dibunuh, mati. Anaknya semua mati, meninggal juga. Datang iblis, menggoda, wahai Ayub, berhenti baku sembah Tuhanmu. Kenapa meninggal semua anakmu? Datang meninggal. Kemudian ditimpa lagi musibah Ayub, apa itu? Bangkrut semua, hilang semua hartanya. Sapinya meninggal, kerbaunya meninggal, rumahnya roboh. Datang lagi iblis membujuk, wahai Ayub, Ayub, berhenti baku sembah Tuhanmu. Nambil nyawanya anak-anakmu. Kemudian hartamu juga diambil. Dan Ayub berkata, alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Karena semasa saya hidup saya masih bisa memiliki kekayaan, saya masih bisa memiliki anak. Betapa banyak di dunia ini yang selama hidupnya tidak memiliki anak, yang selama hidupnya tidak merasakan kekayaan. Kemudian Nabi Ayub lagi ditimpa penyakit. Panjang masalah penyakit itu. Datang lagi iblis menggoda, Ayub, berhenti baku sembah Tuhanmu. Nak kasih sakit apa? Ayub masih bersabar. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, selama saya hidup Allah masih memberikan saya kesehatan. Allah pernah memberikan saya kesehatan. Saya sangat bersyukur. Itu ilmu sabar. Kalau kita amalkan ilmu sabar ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah aman hidup. Aman hidup kita. Ada sedikit masalah sabar. Ada anak yang berbahasa Indonesia sabar. Ada anak yang di masjid sabar. Insya Allah kesabaran saya akan membawa pahala di sisi Allah. Yang kedua, sholat. Sholat. Ada masalah sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu penting. Ada masalah, perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita. Ayat sholat ada dikumandangkan, bayangkan. Contoh. Bapak pimpinan pondok pesantren. Saya tidak mengatakan saya mana. Bapak pimpinan pondok pesantren. Begitu panggil santrinya, biarkan itu santri sambil makan jalan kote, ditelan langsung satu jalan kote. Bapak pimpinan. Kenapa? Takut. Tidak ada santri, saudara ada santri dipanggil sama bapak pimpinan. Sini dulu. Tidak tinggal, tunggu dulu, sibuk kak. Allah yang bersuara. Fawailun lil musallin. Ada juga orang yang sholat tapi celaka dengan sholatnya. Orang tidak sholat celaka, wajar ya kan tidak sholat. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka, itu ada yang salah, ada yang keliru. Jadi ini tadi tidak ikhlas sholatnya. Tidak ikhlas berbayar, tidak ikhlas mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW salah satu pelajaran yang dapat kita ambil adalah sholat dan sholat. Mungkin sampai sekianlah hikmah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.